Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek di malam hari. Ini lagi nunggu babang ojol untuk ini ambil pesanan makanan. Efek kelaparan di malam hari gara-gara nonton videonya Bude Gomo ini. Sambil menunggu babang ojolnya, yuk kita lihat pemandangan yang umum di Wonosobo ya. Pemandangan umum yang ada di kemungkinan sih hampir semua jalanan di Wonosobo ya, yaitu lubang di jalan. Ini memang sesuatu yang belum bisa diselesaikan ya dengan baik. Ini sebenarnya dulu pernah ditambal ya, tapi cuma yang lubang-lubang gede yang ditambal. Lubang kecilnya dibiarin, akhirnya lubang gede sudah ditambal, sekarang sudah berlubang kecil lagi. Dan lubang yang kecil sekarang sudah tambah gede. Tapi kalau teman-teman lihat di video saya yang lainnya ya, entah itu di Jalan Sambek atau Jalan Bayangkara, Jalan Girimargo atau Jalan Setionegoro, ya entah itu jalan kaki atau naik kendaraan, pasti melihat pemandangan yang umum yaitu jalan berlubang. Dan memang untuk orang Wonosobo ya, melihat jalan rusak itu adalah pengalaman yang biasa ya, dan sampai sekarang pun belum ada solusi pasti untuk menangani jalan rusak di Wonosobo. Nah, kemungkinan sih ya untuk waktu yang lama ya, sebagai masyarakat Wonosobo ini harus akrab dengan masalah jalan yang rusak. Ini sudah ada sejak tempo dulu ya, sejak zaman dulu sudah berganti-ganti pemimpin, berganti-ganti bupati, tapi masalah jalan rusak tidak ganti-ganti, masih tetap jalan rusaknya ada aja. Dan memang masalah jalan rusak di Wonosobo ini bukan cuma masalah kepemimpinan ya. Ada banyak aspek yang menyebabkan masalah ini tidak pernah selesai, masalah jalan rusak ini ya. Makanya kita kesampingkan dulu problem kepemimpinan ya, maka akan
ditemui problem lain yang harus menjadi konsentrasi bersama ya. Bukan karena kebijakan politik ini tidak penting, tetapi demi melihat problem lain yang seringkali luput dari perhatian. Nah, untuk mendapatkan jalan yang awet dan tidak mudah rusak, ini kan diperlukan perancangan jalan yang mumpuni. Nah, ketika jalan tidak dibuat dengan memperhatikan aspek cuaca, maka jalan lebih rentan untuk berlubang. Kondisi ini juga diperparah dengan kendaraan yang lebih muatan yang selalu hilir mudik di Wonosobo, menimbulkan beban berat bagi jalan beraspal. Dan kalau dilihat ada banyak sekali ya kendaraan berat yang melewati. Salah satunya itu di Wonosobo kan ada pabrik minuman mineral ya, dan yang namanya truk ya, truk besar diisi minuman mineral ya, berbotol-botol banyak banget, dan isinya air ya, pasti tidak ringan ya. Orang truknya aja udah berat, apalagi ditambah beban air yang tambah berat. Namanya kendaraan berat ditambah beban kayu yang sudah berat juga ya, tambah berat. Dan kalau malam hari jalan Wonosobo ini, terutama jalan utamanya ya, Jalan Ahmad Yani itu seringkali dilewati kontainer ya. Ya namanya kontainer berat. Orang mobil kecil aja berat, apalagi kontainer yang rodanya bisa lebih dari 10 itu. Udah gitu banyak juga kendaraan yang melebihi tonase yang melewati jalan raya ini. Sewaktu beliau-beliau ini lewat, pasti akan menimbulkan retaan kecil di aspal. Nah, berhubung Wonosobo ini daerah yang curah hujannya cukup tinggi, retaan kecil ini akan terisi oleh air hujan yang mengisi retaan-retaan di jalan ini ya, menyebabkan retaan lanjutan. Akhirnya kawah-kawah berbentuk lubang pun terbentuk dan menjalar kemana-mana, dan akhirnya semakin besar. Jadi sesungguhnya masalah jalan rusak di Wonosobo ini kompleks banget ya, bukan cuma soal pemimpin, tapi juga soal cuaca, juga kendaraan berat yang setiap hari lalu lalang di atasnya ya. Ini yang menimbulkan lubang-lubang di jalan ini jadi semakin parah, dan masalah jalan rusak ini belum selesai juga sampai saat ini. Sudah gitu ada kebijaksanaan dari pemerintah ya, bahwa anggaran untuk infrastruktur ini diperkecil dengan alasan sih untuk alokasi program lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini terancam melambat ya dengan dipangkasnya anggaran. Ya ibarat kata, jika uang anggaran untuk infrastruktur saja tidak dipangkas, untuk membangun jalan saja sudah kesulitan ya untuk memperbaiki jalan, apalagi sudah dipangkas anggarannya. Dan pemimpin juga bukan dewa ya yang mampu memperbaiki jalan rusak dengan kata-kata mutiara ataupun pidato yang berapi-api. Tapi memerlukan anggaran juga dalam melaksanakan program-programnya. Tidak bim salah bim jalannya langsung mulus itu ya, seperti janji-janjinya waktu kampanye dulu. Jadi problem jalan rusak di Wonosobo ini adalah problem yang kelihatannya bakalan lama banget bisa melihat Wonosobo tanpa jalan rusak ya. Walaupun pemimpin sudah silih berganti, tapi problem jalan rusak ini kelihatannya masih abadi. Cukup sekian ya pembahasan tentang
permasalahan yang abadi di Wonosobo walaupun pemimpin sudah silih berganti, yaitu masalah jalan rusak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.